koordinatnya. Nah, coba nanti kita misalnya nih koordinat ini kita masukin ke sini. Nah, gini nanti udah muncul tuh lokasi teman-teman ada di sini. Nah, kira-kira kalau lokasi di sini berarti kita mengambil DNAS yang ini gitu. Itu ya cara buat dapatnya. Coba dulu deh dimasukin datanya, terus dapat koordinatnya yang di Kompas yang ini. Bentar. Nih dimasukin datanya, terus diklik misalnya bagian tengah ini, yang kayak minggu-minggu kemarin juga ya. Terus nanti kalau udah dapat koordinat ini di Kompas aja, langsung ke menu search di sini. Udah ketemu belum DNAS yang mau kita pakai? Langsung munduh dem yang ini ya. Klik. DNAS itu dapatnya datanya dari mana udah tahu ya. Oke, lanjut ke flip. Nah, ini teman-teman biasanya pakai ArcGIS apa QGIS? Nanti kita tutorin dua-duanya. Ini dari yang QGIS dulu. Dari yang QGIS ini pakai data, satu lagi kita butuh data DTM yang DSM kita yang di minggu 9. Kita kan bikin ekstrak DM. Terus kita udah filter yang flat, yang otomatis yang di minggu 9. Nah, ambil yang flat DTM-nya ya, yang hasil udah di filternya. Nanti kita pakai data yang itu. Oke teman-teman, di sini aku mau tutorin yang QGIS dulu ya. Udah lengkap belum tadi DNAS sama apa flat DTM-nya? Flat DTM dari minggu 9. Sudah ya? Oke, di sini aku pakai QGIS. Bisa dibuka dulu QGIS-nya. Udah ya? Terus? Belum ya? Oke. Arah ketam tuh. Tutupan hari. Sambil nunggu teman-teman lain nyiapin datanya, mungkin yang udah ada datanya bisa langsung dimasukin aja yang formatnya fix, langsung drag and drop aja langsung ke dalam QGIS-nya. Di sini aku udah masukin yang flat DTM. Nah ini flat DTM ini hasilnya seperti ini. Kalau udah dimasukin. Teman-teman juga masukin DM yang sudah di-download tadi. Nah, di sini aku udah download kayak gini. Nah, pastiin kalau kedua layer ini bertampalan ya di tempat yang sama. Ya apa sih? Add layer. Add layer. Ada warna ini ya? Ini jalan nggak kamu?
Hah? DTM apa ya, flat DTM? Teman-teman udah masukin datanya semua belum? Sudah? Oh, ada yang belum? Oke. Tak tungguin. Terus yang bagian simbologinya pilih yang single band gray. Terus nanti di apply aja. Nanti udah jadi warna abu begini. Ya kalau misalnya bentuknya masih aneh gitu bisa kayak gitu. Apanya? Nanti mungkin teman-teman bikin di rumah masing-masing ya. Ini nanti tools yang dipakai ini udah aku catatin. Buat QGIS abis masukin layer, klik yang random point in extend ini, search aja di sini. Nih, random point in extend ini ya. Tahap-tahapan tools yang bakal dipakai ini. Nanti di menu processing toolbox-nya di search. Udah, kalau udah diklik. Kan ini ya. Jadi di sini ada input extend-nya. Teman-teman klik yang bagian ini, tanda panah ke bawah ini. Terus calculate from layer. Jadi calculate from layer ini gunanya titik-titik random point teman-teman itu akan taruhnya di mana aja gitu. Misal kita mau naruh kan di dalam flat ini, di dalam area flat DTM ini. Jadi pilih yang flat DTM. Terus number ini untuk random point itu kan kita disuruh 30 titik ya. Tapi kalau random point ini nanti bisa jadi softwarenya ini meletakkan titik di luar, agak keluar dikit gitu. Jadi usahain agak lebih aja, misal 35 atau 40 misalnya. Nah, ini kan teman-teman mau bikin titik yang disebar di atas gitu ya. Tim yang dibuat flat DTM itu kita buat 40. Kita run aja di sini. Nah, nanti keluarannya itu titik-titik yang random ini. Kenapa tadi dibuat lebih dari 30 padahal saya malah minta 30 aja? Karena contohnya ada kayak begini. Dia tuh nggak di luar dari raster yang punya value. Jadi di hitam-hitam ini nggak punya value nya. Itu. Jadi untuk mengantisipasi kalau 30 pas nanti kurang kalau ada yang keluar gitu. Ini kalau belum di ekstrak apa-apa, atribut tabelnya punya nilai 0 sampai 39 gitu. Dari 40 titik. Untuk pilihan extend-nya itu nanti teman-teman buka ini, terus calculate from layer, pilih flat DTM. Ini calculate from layer flat DTM. Bikinnya kalau bisa lebih dari 30 buat mengantisipasi titik yang keluar. Tapi nanti pas diolah di Excel, dibuat yang diolah tetap 30 titik aja. Aman teman-teman? Sesuai.
Udah ya teman-teman, berarti kita dari titik-titik ini mau mengekstrak nilai ketinggian dari di mana titik tersebut berada. Caranya gimana? Kita pakai tools yang namanya sample raster value. Nah, ini kita pilih random point yang tadi. Kita mau mengekstrak ketinggian dari flat DTM kita. Ini kita buat namain kolomnya, kita namain aja misal flat, sample flat. Kita run. Nah, sudah. Nih, sebentar ya. Nah, ini tadi kan kita masukin random points kita kan. Mau kita ambil titik ketinggiannya. Raster kita mau ambil ketinggian dari flat DTM yang kita bikin. Nah, seperti ini. Terus kita kan mau nanti hasilnya ada kolom dengan ketinggian. Kolomnya itu kita kasih nama misal flat. Benar, ketinggiannya ditampilkan di dalam kolom sampel underscore flat gitu. Sudah teman-teman? Aman? Nah, ini kalau sudah berhasil, nah ini berarti akan ada kolom baru dengan ketinggian. Soalnya seperti ini. Nah, kalau yang ada 150 ini berarti titiknya dia berada di luar dari flat DTM tersebut. Nanti di Excel kita hapus aja nih. Gitu. Apa tambah ya? Sebenarnya bisa kalau mau dihapus di sini boleh. Di Excel juga boleh. Dihapusin. Aman nggak teman-teman? Ada masalah nggak? Itu dia. Sampel dulu. Suhunya. Masih salah soalnya. Main apanya? Ya? Apa? Nggak pakai pakaiannya masih yang tem. Cuma nggak usah susu. Teman-teman, selanjutnya kita ngulangin step yang sama buat perbandingan ke Demnasnya. Jadi kita mau mengekstrak value titik tersebut berdasar Demnas. Contohnya caranya sama pakai ini, tapi input layernya yang layer sebelumnya yang dihasilkan itu. Ini terus kita Demnas ya. Nah, ini yang udah kita download tadi. Kita run aja. Nah, ini yang kedua nih, nanti value-nya ada seperti ini. Ini nanti value yang akan kita bandingkan dan kita bikin grafik. Oh iya, aku lupa ngasih penamaannya ya. Harusnya tadi sampel Demnas. Mungkin teman-teman dikasih namanya biar gampang bedainnya. Melalui Excel kan. Nah, kita ini bisa ekspor aja
klik kanan di sampel yang terakhir, kita ekspor, save feature as. Nah, formatnya kita ganti ke XLSX. Nah, itu nanti itu formatnya bisa langsung jadi Excel. Jawa Barat 48 apa nih? Nah, ini hasilnya. Nah, ini sudah ada di Excel ya. Teman-teman bisa eliminasi aja data yang 150 ini. Nah itu random points itu nama dia sama pelajaran terus sama jadi mas Terus kita sisakan 30 data aja. Kita cari selisihnya antara dua data ini. Flat DTM-nya dikurangi dengan Demnas. Kok aku beda ya? Oh, kamu beda apa? Hasilnya? Kan kita tadi mau cari jumlah, rata-rata, dan RMSE. Nah, kan udah sampai di sini ya teman-teman. Teman-teman udah dapat nilai elevasi di DTM dan di Demnas. Kan ini agak ada selisih nih. Berarti sebenarnya data yang kita bikin agak kurang efektif, kurang bagus gitu. Tapi apakah kurang bagus itu masih masuk toleransi error atau enggak? Jadi kita harus hitung nilai RMSE-nya. Sebenarnya di ini juga ada ya. Di sini peraturan di ini BIG juga udah bilang. Untuk di peraturan BIG itu juga udah dijelaskan untuk toleransi kita masuknya di skala berapa, di kelas berapa itu ada ya. Terus untuk menghitung CELE-nya juga ada. Jadi yang di depan ini tadi Mas Calvin juga udah bilang ya, rumus untuk LE kita kan menghitung LE doang, LE 90. Jadi ini itu konstanta yang udah diketahui gitu loh. Jadi nilai RMSE-nya tadi udah dijelasin sama Mas Calvin ya. Rata-ratanya kan kita udah dapat tadi kayak gini. Terus selisihnya nanti dikuadratin, terus dijumlahin, terus diakar dan sebagainya gitu ya. Udah dijelasin ya sama Mas Calvin. Tadi kalau misalnya kurang mendengarkan atau lupa bisa lihat PPT Mas Calvin lagi ya. Gitu. Nah, ini kan baru flat DTM sama Demnas. Nanti cari lagi yang flat DTM dengan SRTM gitu ya. Nanti bikin lagi kayak gini tapi yang Demnasnya diganti SRTM. Oke? Oke, udah selesai ya untuk QGIS. Lanjut ke sama tugasnya ini ada 2 ya. Yang pertama itu random point, itu ada 30 titik. Tadi udah dijelasin. Yang satu lagi itu pakai layer vegetasi, badan air sama pemukiman. Pokoknya ada 5 ya. Itu layernya beda-beda, terserah kategorinya. Yang penting ada 5 kategori. Pemukiman, badan air, lahan terbuka misalnya, dan sebagainya gitu ya.
Nanti cara bikinnya itu teman-teman sama kayak gini, cuman masukin data orto yang minggu kemarin, ekstrak orto. Kita kan ada bikin orto kan. Nah, itu dimasukin aja ke sini. Untuk stylenya nanti bisa di properties. Terus pilih yang multi color ini, multi band color. Terus yang band red pilih yang R, terus green G, blue B gitu. Dan nanti di OK biar tampilannya agak seperti true color gitu. Nanti teman-teman tinggal masukin titik kayak gini misalnya. Kan ini yang random point tadi. Teman-teman bikin layer baru, misal kayak gini, sampel pemukiman. Sampel pemukiman gini misalnya. Terus kategorinya poin. Terus di OK. Nah, di sampel pemukiman teman-teman tinggal digit aja nih. Misalnya ini contoh pemukiman 1, 2, 3. Kalau tadi bikin poinnya otomatis, sekarang yang manualnya, tapi sesuai kategori. Nah, misalnya udah dapet nih 4 titik. Nanti per kategori teman-teman harus nyari 10. Jadi nanti ada 50 ya. Yang random point tadi ada 30, yang kategori ada 50. Nah, ini sama aja, ini kan titiknya masih gini ya. Kita save dulu. Kan ini kategorinya masih ID doang ya. Kalau di atributnya masih kayak gini 4 poin. Nah, kita kasih lagi nilai elevasinya pakai random point in extend ini ya. Enggak. Yang value, raster value tadi. Pakai cara yang sebelumnya, cuman ambil titiknya yang ini, terus nanti diberi elevasi DTM lagi sama elevasi Dernas. Terus kalau udah dimasukin Excel lagi, terus dibikin lagi satu lagi yang flat DTM sama SRTM gitu ya. Tapi ini kan kategorinya masih pemukiman. Baru pemukiman, nanti bikin lagi kategori badan air, terus apalagi hutan, terus apalagi contohnya lahan terbuka dan sebagainya gitu ya. Oke, sampai sini udah paham ya untuk yang QGIS? Oke, lanjut yang ArcGIS. ArcGIS mungkin bisa disiapin ArcGIS-nya dulu. Udah bikin ini juga ya, beberapa tools yang mungkin akan kepake di ArcGIS. Yang pertama kita masukin dulu data DEM-nya. Ini ya data DEM yang udah kita download, Demnas, masukin dulu. Terus masukin lagi data yang DTM yang udah dibikin flat. Usahain hasil datanya bertampalan gini ya. Kalau misalnya nggak bertampalan, misalnya di zoom to layer ternyata lokasinya beda, nggak bertampalan kayak gini, bisa pakai tools ini ya, tools project raster. Nah, project rasternya ambil yang data manajemen ini. Jadi nanti di sini tinggal menyamakan koordinat sistemnya aja. Udah bertampalan belum? Yang ArcGIS? Udah? Oke. Lanjut ke tool selanjutnya. Di sini create random point. Search aja di toolnya ini, create random point. Terus diklik. Ini hampir sama aja ya. Nanti kalau misalnya untuk nge-save-nya jangan lupa dibikin GDB dulu. Jadi nanti kita nge-save-nya di dalam GDB. Kalau enggak bisa masukin ini ya,
new file geodatabase ini. Jadi nanti masukin ngesetnya di sini gitu. Ini ya. Nah, kita klik yang GDB-nya terus add. Terus untuk output point filter class-nya ini pemberian namanya, misalnya sampel 1 gitu. Terus constraint-nya save as, kita mau membuat sampelnya ini tuh di dalam data flat aja gitu, segini. Dan 100 ini kita ganti sama 40 gitu ya. Udah tampilan kayak gini yang ArcGIS. Terus nanti langsung di OK aja. Nah, ini udah ada data sampel random point-nya. Untuk atributnya gini ya, kalau yang di ArcGIS ada 40 titik juga. Udah sampai bikin random point? Udah. Lanjut ke tool selanjutnya yang extract multi value to point ini. Ini ya, extract multi value. Jadi nanti diklik, terus dimasukin yang sampel 1 ini, di drag in bisa, kalau enggak diambil dari sampel sini juga bisa. Dan input rasternya ini untuk koordinatnya mau di elevasi yang mana dulu. Misal kita masukin yang elevasi flat DTM dulu. Terus enaknya di ArcGIS ini, dia itu bisa langsung di dalam satu pemrosesan. Kalau QGIS kan tadi satu-satu ya, habis DTM terus DM. Kalau ArcGIS itu dia bisa langsung duanya. Jadi nanti hasil atributnya bisa langsung ada 2 kolom gitu. Terus udah kayak gini, langsung di OK. Nah, jadi dia tetap masih di layer yang sama. Terus nanti kalau di open atribut dia tuh udah ada ini. Udah ada elevasi yang flat DTM sama elevasi yang DEMNAS. Terus nanti kalau untuk ArcGIS, teman-teman bisa tinggal Ctrl A terus klik kanan. Terus bisa langsung copy gini. Terus kalau misalnya mau ditempel ke sini, bentar. Nah, contohnya ini kita paste ke sini, Ctrl V. Open atribut, Ctrl A.